Apa itu sebenarnya konten kreator? Betul. Jadi masih Betul. banyak banget nih orang yang kebingungan konten kreator tuh yang seperti apa dan gimana caranya aku bisa disebut sebagai konten kreator gitu. Oke, selamat datang kembali bersama kami di Cerita Kamar Cowok. Di sini ada Agung Ara dan Sano. Agung Ara dan Sano. Jadi kali ini buat kamu semuanya kita punya segmen baru namanya Belajar konten. Belajar konten. Nah ini segmen pertama kita, maksudnya konten pertama kita di segmen ini gitu. Nah Kita mau bahas kita akan membahas apa itu sebenarnya konten kreator. betul. Jadi masih Betul. banyak banget nih orang yang kebingungan konten kreator tuh yang seperti apa dan gimana caranya aku bisa disebut sebagai konten kreator gitu. Gitu. Alright. Kok diam? Lah, emang udah ya? Udah. Oh, langsung. Langsung aja Lah, kita bahas. gampang. Konten kreator itu adalah orang yang membuat konten. Bener. Konten Tidak salah. kreator. Pembuat konten. Betul kan? Bahasa Indonesianya Iya itu kan? Iya. benar. Iya. Ya, intinya bukan intinya. Jadi konten kreator zaman sekarang itu adalah orang-orang yang bikin konten di sosmed. Ya, jadi Iya mereka kan? itu membuat suatu konten kemudian dibagikan di beberapa platform media sosial. Iya. Itu konten kreator zaman sekarang. Betul. Terus ada juga yang disebut konten kreator sekarang itu yang bergerak di dunia marketing. Nah, jadi namanya konten marketing. Betul. Betul. Produknya bisa digital marketing, Betul konsep sekali. dan lain-lain. Nah, selain Terus? itu juga sebenarnya konten kreator ini seseorang yang bertanggung jawab untuk tiap informasi yang ada di media. Lah iya. Jadi mereka tuh kayak berbagi informasi kemudian di share di medianya. Oke. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Sebetulnya konten kreator itu dari zaman dahulu kala itu udah ada. Konten kreator itu dari zaman dulu udah ada. Ya, cuma beda bahasa. Contohnya gini. Kita itu kan basicnya I.O. I.O. itu punya berbagai macam produk. Salah satunya contoh yang paling simpel adalah misalnya poster iklan. Betul. Nah, itu kan konten. Iya kan yang bikinnya Ya, konten kreator. bener. Cuma bedanya mungkin di zaman sekarang si iklan itu dimasukin ke media sosial. Iya. Jadi disebutnya konten kreatornya ini. Nah, jadi sebetulnya kamu nih terutama misalnya konten kreator itu yang kayak gimana sih? Ya konten kreator itu sebetulnya seseorang yang menciptakan suatu karya. Bisa digital, bisa konvensional ya, oke? Nah, yang penting si hasilnya itu tuh punya value. Ya. Ya itu kan konten. Bentuknya macam-macam, nggak harus kayak sekarang harus di sosmed, terus harus menjadi apa namanya influencer. Jadi selebgram. Iya, karena dulu advertising juga yang bikin iklannya ya konten kreator. Iya benar. Iya kan? Betul. Tapi beda bahasanya aja. Kalau dulu biasa gini, dulu kita kalau lagi kerja biasanya itu materinya mana yang buat promosi? Nah, Itu kan bahasa secara- zaman dulu tuh. Ya, secara bahasa konvensional kayak iya. gitu. Gempa. Oke. Oke. Ya, biarin. Iklan. Mejanya semangat. Nah, yang sekarang bro, Intinya mau konten. kontennya mana? Yang mau di-up sama nggak? Coba. Sama kan? Oh, gitu. Ketawa dulu aja. Jangan ketawa. Sebentar, ini Soalnya mejanya ini mau konten tadi. iya benar. Iya benar. Oke, Siap, lanjut. pegang meja. Tadi yang konvensional. Iya, yang konvensional misalnya kita mau bikin seminar. Ya, Seminar. Terus kita mau dulu bahasanya publikasi. Nah, iya kan? Di iya. kampus juga kan Ada publikasi dan dokumentasi Ya, biasanya betul. nomor satu. Sekarang publikasi pasti bentuknya visual, grafis. Nah, kalau sekarang kan disebutnya konten. Konten. Iya kan? Jadi Terus yang perbedaannya. bikinnya konten kreator. Nah, iya. Padahal kan dari dulu juga udah ada. Udah ada. Prosesnya tuh udah ada kayak gitu, cuma Udah. karena mungkin zaman digital ramainya tuh baru sekarang, jadi kayak gitu. Berarti pada dasarnya proses pembuatan konten ini melibatkan kreativitas seseorang. Oh iya, tuh. Nah, Jadi sekarang kalau nggak kreatif, itu berarti bukan bikin konten, tapi mencontek konten orang. nah, Bener nggak sih? Bener kan? tapi sekarang kan udah Tapi nggak masalah. iya, Ya kan sekarang tinggal dimodif. modifikasi Iya. gitu. ATM ya. Jadi kamu yang mau bikin konten juga sebenarnya
bisa ATM. Bisa. Terus gini, kalau kita ngomongin lagi apa itu content creator, content creator biasanya itu dia punya target audience Target audience. untuk di platform. Tapi kalau misalnya kita ngomongin billboard, berarti kan target viewers Yang melihat billboardnya. Iya, itu kan sebetulnya konsep yang diterapkan di konvensional sama di digital itu Hampir sama. Cuma apa ya yang membedakan kalau misalnya nih kita di billboard ngomongin ini, gue mau pasang iklan di sini supaya targetnya misalnya orang yang kerja. Berarti kan ada lokasi-lokasi tertentu. Nah kalau sekarang mungkin nanti kita bakal ngomonginnya di SEO. Ya. Iya kan? Sebetulnya yang jadi pembedanya mungkin dari konvensional sama digital itu sebenarnya yang tadi iklan yang dipasang di billboard itu kita gak akan bisa tahu atau kita gak akan bisa lihat udah berapa nih yang lihat, terus udah jangkauannya kemana aja nih gitu kan. Tapi Ya. kalau misalkan di digital itu udah bisa kita lihat sekarang. nah, Itu bedanya. jadi sebetulnya kalau yang masih bingung apa itu content creator, ya tadi kita udah coba bahas. Duh. Kurang lebih seperti itu, yang nggak akan jauh-jauh. Intinya kan content creator itu memang seseorang yang mempunyai materi, dan materi itu menghasilkan karya. Karyanya bisa edukasi, bisa hiburan. Tuh. Nggak harus selalu. Bentuknya harus entertain terus, nggak kayak gitu. Iya. Jadi memang pada hakikatnya seorang content creator itu bukan cuma selebgram, Oh bukan tapi dong. selebgram Termasuk content creator. Nah itu, Coba, kamu paham nggak? paham kan? Jadi maksudnya sekarang banyak orang yang salah kaprah ketika berpikir bahwa selebgram ini adalah seorang content creator. Jadi menganggap bahwa orang lain yang memiliki karya yang bentuknya konvensional itu bukan content creator. Iya, kurang pas. Kurang pas. Kurang tepat. Karena content creator ya itu tadi. Ya. Banyak banget. Sekarang kalaupun di kantoran nih, tanpa ngomongin sosmed, di kantoran misalnya tim marketing, dia disuruh bikin digital marketing plan. Setelah itu jadi, itu namanya content marketing. Berarti yang orangnya bikinnya kan kreator. kreator. Nah iya. Itu dia. Banyak orang yang salah mengira hal itu. Ya memang ya itu tadi. Kalau misalnya sekarang gini, ada pertanyaan juga biasanya ya, ada pertanyaan, gimana nih gue pengen jadi content creator, tapi kan referensi mereka, bukan referensi, maksudnya mereka itu melihat dari sosmed. Kebanyakan berarti kan influencer, Jadi selebgram. melihatnya orang-orang yang sekarang bergerak di bidang digitalnya, bukan orang-orang yang. Iya. Enggak, maksudnya gini, mereka Karena itu yang terlihat. Lah iya. Jadi kalau kita boleh ngasih tahu, sebetulnya kan content creator itu luas. Ya, nggak Bukan itu cuma aja. di sosmed gitu loh. Tapi di luar sosmed pun ya content creator banyak. Jadi kalau memang mau jadi content creator, tinggal dipilih aja. Tinggal dipilih aja mau di mana kita. Target audiensnya apakah mau target audiens digital atau yang non digital, apa bahasanya? Konvensional. Berarti sebenarnya content creator itu bertugas untuk mengumpulkan ide serta data untuk dijadikan sebuah konten, ya nggak sih? Iya. Nah, jadi Lah, mereka tuh iya. ngelakuin survei, riset. Wajib. Berarti, iya benar. Karena benar. memang dari dulu juga yang konvensional melakukan hal tersebut. Cuman, bedanya. Beda tidak- namanya aja. Iya. Ya kita IO mau bikin acara, itu kan berarti mengumpulkan semua kan. Iya. Riset data ataupun riset keinginan klien. Terus si klien minta hasil riset kita dikembangkan. Udah gitu jadi satu ide. Idenya di develop lagi jadi satu acara. Ya itu kan proses, semua kan sama. Sekarang kita juga mau bikin konten ya. Iya. Dalam platform sosmed, bikin konten. Ya sama tahapannya. Tahapannya sama. Sama dong. Awalnya kan kita harus minimal tahu dulu keinginan audiens, atau kita yang tentuin kita mau menyasar audiens yang mana sebelum kita meriset konten apa yang terbaik buat mereka gitu loh. Berarti bisa dibilang yang membedakan adalah hasil akhir dari si proses itu. Kalau misalkan yang bentuk digital, rata-rata hasil akhirnya kan masuk ke dalam platform digital juga. Ya, Tapi kalau misalkan yang bentuk konvensional itu bentuknya nyata. Jadi orang tuh langsung ngeliat gitu. Nggak melalui digital itu. iya, tapi memang Dunia maya. betul. Cuma sekarang kan semua sudah serba digital. Jadi pasti orang itu mengarahnya konten sekarang harus ada di platform digital. Nah, betul sekali. Itu dia. Jadi pembahasan kita ke depannya pasti bakal
menitik beratkan pada konten digital. Yang bentuknya digital. Ya. Ya, platformnya apapun. Karena sekarang semua orang sudah berpikir bahwa konten kreator itu yang bergerak di bidang digital, sehingga nanti untuk kedepannya setelah episode yang sekarang itu kita akan lebih mendalami lagi Ya, mengenai bukan platform digital sih, konten kreator di bidang digital yang jadi konten kreator kan sekarang kita sudah coba share ya sepengetahuan kita nih. pengetahuan kita. Nah, Dan sepengalaman kita juga. iya, ya. betul. Nah, nanti ini kan part 1, part 2-nya kita bakal lanjut lagi. Nah, iya. Jadi sekarang kan masih menjelaskan kepada kamu semua yang di rumah konten kreator itu apa sih sebenarnya gitu kan. Sebelum kita menjadi konten kreator, Betul. kita harus tahu dulu konten kreator itu apa dan bagaimana kerjanya. Kan tadi udah. Ini kalau bahasa-bahasa gayanya itu adalah ini fundamentalnya konten kreator itu apa gitu. Jadi literally kayak gini gitu. Iya. Harus tetap ada. Betul. Jaksel. Betul. Content creator. Tapi ini pembahasan kita ke depannya harusnya itu cocok buat kamu yang pengen jadi konten kreator atau yang sudah menjalani profesi sebagai konten kreator. Ya. Atau yang mungkin nggak sadar. Nggak sadar. Nah, aku iya tuh bisa. konten kreator Nah. gitu. Tinggal didalami. Nah itu. Selain dari itu juga kita akan selalu membagikan ilmu-ilmu ini secara Gratis. Nah itu dia. Jadi bukan sebenarnya syaratnya cuma satu ya. Subscribe. Ilmunya tuh banyak banget, gratis. Syaratnya cuma satu, subscribe doang. Jadi gini, kayaknya kita nggak ya buka-buka classroom, private, Betul. member, Soalnya dan lain-lain. semua orang berhak tahu dan Betul. sebenarnya ini bisa dicari oleh semua orang. Cuma jarang orang yang mau mencari karena kesulitan. Mana nih yang sebenarnya bener? Nah, kita di cari. sini sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Tuh, kita belajar konten bareng, menjadi seorang konten kreator yang mungkin kita bakal sama-sama naik juga gitu kan. Amin. Betul sekali. Amin dong. Jadi jangan lupa buat kamu semua di rumah, subscribe dulu, terus di like dan di share ke teman-teman kamu biar kita sama-sama belajar di sini. Oke, ini lanjutannya masih ada pembahasannya. Nah, ini kita bakal di lanjut part ke 2. Part 2. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus di Cerita Kamar Show. Betul. Nah, jangan lupa subscribe biar kalian juga tahu part 2 nanti. Betul. Oh. Vibe-nya jatuh diputar-putar sih.